Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya masih ada sebuah radio yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Nah, ini untuk bodinya sudah bisa ditebak ya kalau Anda sudah melihat video sebelumnya. Ini adalah Tahit ya, ada logonya, dan ini TM8115. Saya juga punya radio yang sama TM8110 dengan berbeda layar ya. Nah, ini kita akan memprogram radio ini. Ini juga bisa berlaku untuk TM8110 ya. Dan ini memprogramnya menggunakan komputer. Ini saya pakai Acer 4732Z, Windows 7 32 bits kebetulan yang saya punya ini. Nah, ini kita dalam memprogram radio ini baik TM8115, 8110 atau yang seriesnya sama ya. Itu menggunakan kabel yang mudahnya seperti ini sih ya. Ini paling terjangkau dan paling mudah didapat ya ini. Hanya saja nanti kendalanya itu di ini di DB9-nya biasa disebut dengan DB9 atau comport ya, serial port. Nah, ini pakai konverter dari USB ke serial port yang male, sedangkan kabel datanya itu serial portnya itu yang female ya. Jadi tinggal ditancap nanti yang USB ke komputer dan yang jack RJ45 menuju ke radionya di soket depan ini. Nah, ke sini kita pasang dulu ya. Setelah dipasang yang di radio, juga jangan lupa untuk dipasang yang di komputer ya. Yang USB tadi masuk ke laptop ya. Kalau Anda punya komputer atau laptop yang masih ada serial portnya ya enggak masalah sih, malah lebih enak. Nah, ini jangan lupa untuk dihidupkan radionya. Dia akan menyala dengan angka 1 ya ini ya. Ini memorinya 1 sampai 99. Nah, cara untuk biar bisa 99 channel ada di channel YouTube teman radio yang lain ya, sudah ada di YouTube juga. Nah, setelah itu kita ke layar laptopnya ya. Ini ke layar laptop, ini kita cari dulu di kompor berapa dengan cara ketik device manager ya. Kita buka device managernya dulu untuk memastikan di kompor berapa konverter USB ke serial tadi. Nah, ini di kompor 1 ya. Ya, ini tergantung Anda pakai modul apa ya, karena beda-beda. Jadi nanti dibuka di situ. Nah, ini sudah saya siapkan aplikasinya untuk TM8100 series. Nah, ini menu-menunya di atas di toolbar seperti ini. Nah, ini kita pastikan untuk kompor tadi itu ada di bagian mana, kita klik tools, kemudian di bagian bawah itu ada option ya. Nah, ini kompornya kita samakan dengan yang ada di device manager kompor 1, sudah betul ya, kita oke. Nah, habis itu kita read radionya ya, bisa lewat sini. Ini ada tulisannya read, program dan interrogate. Nah, itu di sini juga bisa. Nah, kita pakai read ini ya, yang pakai kontrol juga bisa. Nah, kita pakai klik read. Begitu diklik nanti kita akan langsung jalan untuk programmingnya. Ini nanti akan saya tampilkan juga untuk tampilan di layar radionya ya ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini langsung bergerak, ada tulisan PR ya, tuh di layar radionya. Di PR itu berarti program sedang berjalan. Grafiknya lumayan, tidak terlalu lambat. Nah, itu di layar radionya masih tulisannya PR. Dan dia setelah selesai nanti akan restart kembali dan angka 1 yang muncul. Nah, ini bisa kita klik di bagian specification ya, sebelah kiri bagian atas itu. Nah, ini bekerja di VHF ya. Ada banyak sebenarnya tipe ini, tapi yang kebetulan di depan saya adalah VHF. Kemudian kalau kita klik data nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita akan fokus untuk mengisi channel dan beberapa fungsi yang perlu kita customize sesuai selera kita. Nah, ini salah satunya yang akan bisa kita rubah itu di bagian tombol ya. Tombol itu kan perlu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, ini yang radio saya, ini tombol satunya. Ini sebenarnya pilihannya banyak ya. Ini pilihannya ada banyak. Ini saya scroll bisa dilihat ya.
Bisa di pause atau di slow untuk video ini kalau pengen melihat lebih banyak, ada menu-menu apa saja untuk tombol-tombol yang ada di depan. Kalau saya fungsikan untuk scanning, kemudian yang bawah ini buka scroll, kemudian yang ketiga ini untuk low power, dan yang terakhir itu untuk direct. Jadi talk around kalau di radio lain biasanya istilahnya. Nah itu. Kemudian ini pengaturan basic setting juga ada, tapi ini kita langsung ke channel ya. Ini cara untuk memasukkan channel. Ini sudah ada 31 channel. Nah, kalau pengen menambahkan channel ini kita bisa klik tombol add, kalau menghapus tombol delete ya. Ini kita klik add. Ini di 32. Ini kita tinggal double klik saja. Terus kita isikan frekuensinya. Nah, ini double klik, kemudian ini saya coba di 678 ya. 678 kita direct saja di sini. Nah, ini pilihan powernya ini bisa bebas. Tapi kalau Anda pilih yang bawah itu nanti di tombol P3 turunnya mamanya low, berarti kita di low. Nggak bisa naik gitu. Tapi kalau pilih high kita bisa naik. Ya bisa turun maksud saya. Bisa turun. Nah, ini kita tambahkan satu lagi di nomor 33 di 668 kita duplek minus 60 ya. Minus 60. Nah, ini nanti tinggal double klik di frekuensi receive dan transmit, tinggal di backspace kemudian diketik lagi. Nah, untuk power seperti yang atas kita pilih sesuai keinginan. Saya biasanya pilih high. Nanti kalau pengen turun saya pencet di P3. Di P3 itu saya turunkan jadi low power biasanya. Tuh. Kemudian untuk scan biar bisa masuk ke tombol scan, ini ditambahkan ya di sini ya. Tadi di memori 32 dan ditambahkan lagi di memori 33. Jangan lupa untuk memasukkan di scan ini, karena kalau tidak masuk ketika kita pencet tombol scan, frekuensi yang kita masukkan tadi tidak masuk di memori scannernya, jadi dilewati. Nah, untuk pengaturan ketika ini dihidupkan ini bisa ada ya previous state atau power on. Power on itu berarti kalau dalam kondisi dihidupkan dari power supply dia langsung on gitu. Kalau previous state itu biasanya kondisinya dia sebelumnya mati ya ikut mati, kalau hidup ya dia langsung hidup, nggak perlu pencet tombol power. Nah, ini beberapa fitur-fitur ini memang harus dieksplor sendiri ya, karena banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi harus dicoba, memang harus dicoba. Nah, kalau sudah kita tinggal pencet di sini untuk program ke radio. Saya tunjukkan juga yang terjadi di radio ya. Tetap mati dulu, kemudian ada tulisan PR, lampunya nyala sebentar sekedip, kemudian grafiknya yang biru ini jalan dari kiri ke kanan. Dianggap cepat ya lumayan, tapi ya tidak secepat mungkin radio lain yang ada yang bisa lebih cepat untuk grafik birunya ini. Dan ini kecepatannya wajar sebenarnya, bukan yang lama banget itu enggak ya. Ini kita tunggu untuk pergerakan dari grafik biru ini. Ini sedang memasukkan setting semua perubahan-perubahan yang kita lakukan di software menuju ke radionya. Ini TM8110, 8200 dan yang lain, intinya sih mirip-mirip saja. Nah, ini sudah selesai untuk pemrogramannya dari software menuju ke radio. Sudah semuanya masuk dan kita kembali ke radionya untuk mencoba apakah memori nomor 32 dan 33 itu sudah ada di radio yang kita program ini. Karena tadi isinya di awal itu hanya 31 channel saja. Nah, ini kita akan mencoba apakah ada. Nah, ini kita sudah kembali ke radionya, kita lepas. Dilepas bisa, tidak juga bisa, tidak masalah. Nah, ini coba kita pencet. Oh ya, ini up ya. Kita down. Nah, ini berarti ini 33 sudah masuk, 32 juga sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya, apa yang diprogram di software tadi sudah masuk ke radionya.
Untuk cara supaya bisa memorinya 99 tentang cara update-nya ada di channel YouTube rekan lain yang ada di YouTube juga. Silakan Anda search di YouTube video untuk update software firmware untuk radio ini dan yang sejenis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Untuk pemrograman TAI TM8110 maupun TM8115 dan yang sejenis. Terima kasih dan tentunya sampai jumpa.